Ngomong aja, nggak sakit kok. Berani coba kucing sakit kalau yakin. Jadi tidak. Gua nggak sakit kok. Ngomong lagi lo. Lo ngomong. Gua nggak sakit kok. Gua nggak sakit gua. Hah? Gua nggak sakit kok. Lo nggak ada ngomong nggak sakit gua. Gua di situ lo. Pulang lapor polisi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke, pemirsa, video di atas tadi ada video cuplikan yang sedang viral untuk saat ini, yaitu di mana anak pengusaha bos roti menganiaya karyawannya sendiri. Nah, anak tersebut bernama George Sugama Halim, pemirsa. Kejadian ini sebetulnya sudah lama sekali. Menurut keterangan dari korban itu sudah 2 bulan dilaporkan. Namun tidak ada perkembangan, pemirsa. Untuk kronologinya kita simak saja di video selanjutnya. Ada keterangan dari pihak korban dan dari pihak kepolisian yang memberi keterangan untuk kasus ini. Ini dia videonya, tonton sampai habis di Bang Pen TV. Awalnya tuh saya lagi kerja, terus dia datang, ini dia guys, nggak tahu dari keterangan mana, dari terus korban. tiba-tiba nggak lama kemudian dia Bagaimana beli awalnya GoFood apa gitu, mesen GoFood, terus oleh si George Sugama Halim. dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu, makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya pakai patung untuk di situ awalnya. Terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi BCA. Terus saya di situ udah sempat ditarik sama bos saya untuk keluar, katanya laporin aja polisi gitu kan. Tapi karena HP saya sama tas saya masih di dalam, saya akhirnya balik lagi buat ngambil tas sama HP saya. Terus pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macem lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa diem, belum nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu, terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini, terus berdarah. Udah akhirnya dia di situ, saya di situ belum enggak kalau saya tuh berdarah kepala, tapi saya udah megang gini. Terus mungkin dia juga udah ngeliat duluan kali ngalir ya darahnya, terus dia akhirnya kabur ke belakang. Akhirnya baru saya bisa keluar dari toko. Terus setelah itu bos saya ngajak saya ke klinik, depan toko kan ada klinik. Karena saya dibawa ke situ. Itu selain di pelipis, lukanya di mana saja, Mbak? Kalau luka darah sih cuman di sini aja ya, tapi kalau memar-memar banyak kayak di tangan, di bagian kaki, paha segala macam, banyak di pinggang juga. Mbak, itu setelah kejadian Mbak sudah melapor ke polisi atau bagaimana? Pas kejadian bener-bener baru kejadian, saya langsung pergi ke Polres. Awalnya saya ke Polres Cakung, tapi Polres Cakung suruh saya ke Jatinegara, nggak tahu kenapa. Terima kasih untuk kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor Perkembangannya seperti apa ataupun dalam kasus ini memenuhi unsur dua alat yang dilaporkan oleh korban dalam hal ini berinisial DSD, di mana perkara tersebut sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur, dalam hal ini Satuan Reserse. Perlu kami jelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Kami telah mengundang 3 orang saksi untuk dimintai klarifikasi terkait dengan kasus tersebut, dan terlapor juga sudah kami undang untuk diklarifikasi, dan perkara tersebut saat ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan hasil gelar perkara. Jadi setelah dinaikkan tahap penyidikan inilah
maka kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan, dan apabila alat bukti, minimal 2 alat bukti sudah terkumpul, maka kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku itu sendiri. Kami juga jelaskan bahwa dalam penanganan perkara ini penyidik memang membutuhkan waktu dalam proses penanganannya, karena dari tahap penyelidikan ke penyidikan, karena kasus itu bukan kasus tertangkap tangan, dan ini merupakan kasus pidana umum. Jadi langkah-langkah prosedur hukum itu harus kita lalui, penyidik Polres Metro Jaya itu harus lalui. Dan perlu kami jelaskan juga di sini bahwa isu-isu terkait dengan adanya terlapor ke Maluku itu tidak benar. Buktinya bahwa terlapor saat ini sudah dimintai keterangannya dan perkara sudah dinaikkan di tahap penyidikan. Untuk itulah selanjutnya penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum, dan nantinya kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku penganiayaan setelah terkumpul minimal 2 alat bukti yang sah dan bersesuaian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke pemirsa, tadi kita sudah simak videonya menurut keterangan korban dan dari pihak kepolisian. Oke, kita ambil saja kesimpulannya pada video kali ini. Sebenarnya kejadian tersebut sudah lama terjadi, 2 bulan yang lalu. Korban sudah melaporkan dengan bukti-bukti yang ada, mulai dari visum, video yang beredar. Namun untuk saat ini kepolisian tidak ada perkembangannya pemirsa. Menurut para netizen, kasus tersebut harus no viral no justice dulu peribahasanya. Viral dulu baru ada keadilan hukum di situ. Nah, jadi ini kan sangat sangat konyol sekali untuk hukum di Indonesia ini. Jadi untuk kronologinya seperti ini pemirsa. Kronologi awal menurut keterangan korban, yaitu korban menjelaskan bahwa awalnya pelaku memesan makanan di GoFood dan meminta korban atau karyawan di toko roti tersebut untuk mengantarkan ke kamarnya. Namun korbannya itu menolak, sehingga membuat pelaku ini marah-marah. Dan yang kita lihat tadi di videonya, ada beberapa kejadian lempar kursi, lempar edisi BCA yang ada di samping-sampingnya, benda-benda tersebut dilempar semua ke karyawan tersebut, yang menyebabkan karyawan tersebut badannya mengalami memar-memar, adapun kepalanya itu bocor mengeluarkan darah. Jadi untuk kasus tersebut menurut pihak kepolisian memberikan keterangan tadi di videonya, kasus tersebut sedang diselidiki dan sedang mengumpulkan 2 alat bukti. Kasus tersebut sedang di tingkat penyidikan lalu ke penyelidikan. Oke pemirsa, sekian saja video pada kali ini. Kita tunggu kabar selanjutnya untuk kasus ini. Apakah kasus ini dari tahap penyidikan ke penyelidikan, terus pelaku ini ditetapkan tersangka dan ditangkap. Kita nantikan saja perkembangannya di Bang Pen TV. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa.